Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tahunnya ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama yang memiliki hewan peliharaan, agar bisa lebih menjaga kesehatan hewan peliharaan tersebut. Rabies merupakan penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus. Dalam peringatan Hari Rabies Sedunia inilah, pemerintah Kabupaten Kediri bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Kediri Raya memberikan vaksin gratis bagi hewan menular rabies. Bertempat di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, ada beberapa hewan yang diberikan vaksin, diantaranya jenis anjing dan kucing. Momen ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memeriksakan hewan peliharaannya. Selain vaksin, tim dokter hewan juga memberikan pengobatan gratis terhadap hewan yang sedang sakit. Menurut dokter hewan, Wiyarsono Sigit selaku Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jatim 10 mengatakan sebesar 98% penyakit rabies tertular melalui gigitan anjing. Sementara sisanya 2% berasal dari cakaran kera dan air liur jilatan kucing. Tujuannya yaitu yang jelas untuk pemberantasan penyakit menular yaitu rabies, karena rabies ini sangat untuk baik hewan kesayangan maupun pemiliknya sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kematian, dan diharapkan ini nanti Indonesia harus bebas rabies tahun 2030. Selain melakukan pemeriksaan pada hewan, para pemilik hewan ini juga bisa berkonsultasi langsung kepada dokter hewan terkait bagaimana pemeliharaan hewan tersebut agar terjaga kesehatannya. Sehingga di Jawa Timur, khususnya Kediri, nantinya akan terbebas dari rabies. Kalau pemeriksaan nanti ada pemeriksaan kesehatan, kemudian ada vaksinasi, jadi vaksinasi ini nanti akan dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kalau Jawa Timur sebetulnya sudah bebas rabies, tapi kita harus preventif ya. Jadi seperti contohnya saja dulu Bali itu bebas rabies, tapi sekarang Bali sudah tidak bebas rabies. Sehingga Jawa Timur juga diberlakukan seperti itu agar tahun demi tahun Jawa Timur itu tetap bebas dari rabies. Para pemelihara hewan yang turut hadir dalam kegiatan ini sebelumnya harus mendaftar terlebih dahulu dan petugas langsung memeriksa kondisi hewan yang dibawa. Mayoritas kondisi hewan piaraan yang ikut dalam vaksinasi ini sudah bagus. Namun ada beberapa yang mengalami stres sehingga suhu tubuhnya meningkat. Jika ada hewan yang memiliki suhu tubuh meningkat, dokter harus menunggu sekitar 20 menit hingga suhu tubuh normal kembali. Kemudian baru bisa diberikan vaksin pada hewan tersebut. Kegiatan ini pun juga diberi apresiasi oleh DKPP Kabupaten Kediri karena sudah terbantu dengan adanya kegiatan dari PDHI Cabang Jatim 10. Kami selaku dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mengapresiasi sekali kegiatannya teman-teman dari PDHI Jatim 10 karena bagaimanapun untuk rabies merupakan penyakit hewan menular yang pencegahan dan edukasinya harus senantiasa kita berikan ke masyarakat. Dan kami juga dari Dinas sangat terbantu sekali dengan kegiatan teman-teman pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkesinambungan ke depan lebih baik lagi.
Meskipun tidak ditemukan hewan yang terjangkit rabies, tetapi pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri bersama tim dokter menghimbau kepada pemelihara untuk tetap waspada dan memeriksakan hewannya secara rutin. Penyakit hewan menular khususnya rabies yang diperingati tanggal 28 September ini memang yang menjadi perhatian dunia, dan kami sendiri menyadari kesadaran masyarakat khususnya pemilik hewan yang bisa menjadi sumber penularan rabies itu masih minim. Jadi misalkan ada penyayang hewan, kucing maupun anjing, kadang kurang peduli, apalagi dengan wilayah Jawa Timur yang bebas rabies sudah dianggap aman, padahal untuk epidemiologi penyakit khususnya rabies sangat mengkhawatirkan. Sewaktu-waktu satu masuk bisa menjadi penyebaran yang lain. Jadi kami dari dinas edukasi juga senantiasa kita berikan lewat teman-teman yang ada di lapangan, petugas kami yang ada di lapangan maupun petugas-petugas yang lainnya, utamanya para medik veteriner khususnya dokter hewan mandiri. Juga kami mintai bantuan karena biasanya teman-teman dokter hewan itu merupakan jujukan dari penyayang hewan kecil khususnya. Pemeriksaan hewan berpenyakit menular sendiri di Kabupaten Kediri sudah dilakukan melalui pemetaan wilayah populasi. Untuk populasi hewan penular rabies, jenis anjing terbesar berada di wilayah Segaran Ngancar. Vaksinasi kami upayakan ready di dinas. Kalau untuk pelayanan massal rabies memang belum, mengingat di kita wilayah Kabupaten Kediri untuk yang jumlah populasi terutama anjing kucingnya itu terbatas. Untuk wilayah kami yang sangat besar adalah Desa Segaran, Kecamatan Wates itu besar. Jadi tidak semua wilayah kita samakan perlakuannya. Jadi desa-desa wilayah-wilayah yang potensi dengan populasi hewan penular rabies itu kita optimalkan. Tidak seperti misalkan vaksinasi brusela yang massal. Kalau rabies hanya kantong-kantong yang memungkinkan populasi anjing, kucing besar. Kita mengedukasi, kita juga menyediakan pelayanan di kantor. Jadi untuk misalkan kesehatan hewan anjing massal itu kita belum. Tapi senantiasa dengan bakti sosial dari teman-teman, kemudian pelayanan kami kalau ada teman-teman yang dibawa ke sini, ke kantor kami, itu yang akan kita tindak lanjuti dengan maksimal. Seperti inilah suasana dalam pemberian vaksin yang dilakukan oleh para dokter hewan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jatim 10. Sebelum dilakukan pemberian vaksin, dokter akan memeriksa kondisi hewan tersebut seperti suhu tubuh. Untuk suhu tubuh normal kucing antara 38 hingga 39 derajat Celcius. Temuan, kalau biasanya yang divaksinasi ini harus sehat dulu, harus sehat. Kalaupun nanti ada yang tidak divaksin, yang dibawa ke acara ini, kalau memang ada kelainan ya akan kami terapi. Kucing berbagai jenis ini pun juga turut diberikan vaksin agar terhindar dari segala penyakitnya termasuk rabies itu sendiri. Kedepannya, DKPP Kabupaten Kediri akan mengupayakan untuk membuat klinik pemeriksaan hewan.
Jumlah peserta yang mengikuti vaksinasi gratis ini melebihi target 100 peserta. Rencananya, kegiatan ini kedepannya akan diagendakan rutin setiap tahun dengan melibatkan Perhimpunan Dokter Hewan. Itu juga salah satu upaya kami dalam pelayanan kepada masyarakat, bahwasanya kami sudah membangun lab kesehatan hewan dan Kesmafet, kemudian lab pakan. Ke depan kami juga inginnya membangun klinik yang representatif. Karena kalau kita amati pemilik hewan kecil itu antusias dan jumlahnya semakin tahun bertambah. Kami ingin membuat ke depan klinik yang representatif, artinya mulai dari pelayanan pemeriksaan darah, kemudian ronsen dan lain sebagainya, insya Allah akan kami upayakan. Kalau yang sudah ada sekarang labnya dulu, lab kesehatan hewan dan Kesmafet dan lab pakan. Ya, ini juga sedang kami upayakan terkait sosialisasinya, karena kami juga butuh teman-teman pelaku usaha peternakan itu juga butuh tahu. Kita menyediakan sarana prasarana, tapi mereka tidak tahu, kita juga percuma. Itu kita lewatkan teman-teman yang ada di lapangan. Harapannya mereka sudah tidak kesulitan dalam memeriksakan dalam rangka untuk kesehatan hewannya. Tidak hanya kucing dan anjing saja pemirsa, pemilik hewan pusang ini pun juga turut andil dalam kegiatan vaksin gratis bagi hewan penular rabies yang digelar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia 2019. Terlebih lagi, kegiatan seperti ini juga mendapatkan apresiasi oleh masyarakat Kabupaten Kediri, terkhusus kepada para pemilik hewan, karena bisa untuk mencegah penyakit menular satu ini. Ya bagus, pelayanannya bagus ya. Ya biar hewannya lebih sehat. Ya sudah, alhamdulillah sehat terus, mudah-mudahan hewannya sehat terus, nggak sakit. Kegiatan ini juga diapresiasi oleh pemilik anjing yang bisa turut dalam pemberian vaksin gratis, karena sebagai pengingat bagi pemilik anjing bahwa kesehatan hewan juga sangat penting. Ya menurut saya sih sangat bagus, karena kan rabies itu kan berbahaya ya. Jadi kalau misalnya kayak menyerang ke manusia atau hewan lain itu ya bahaya banget. Jadi dengan adanya kayak vaksinasi gratis gini, penyebaran rabies itu bisa terminimalisasi lah kayak. Kalau ini sih kan kemarin karena ini kan anjing ras. Jadi kalau anjing ras itu dia umur 3 bulan itu udah divaksin lengkap sebenarnya. Nah, ini kan cuman ini karena udah masuk umur setahun, jadi dia kayak harus vaksin ulang setiap tahunnya kayak gitu. Harapannya sih ya semoga sering setiap tahun atau ntar ada kayak acara-acara lagi, misalnya kayak parvo atau distemper kayak gitu kali ya. Dari Kediri, Tim Liputan JTV melaporkan.